warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ama Alia, NIM 09192369, Prodi Perbankan Syariah Eksklusif 4A, dosen pengampu Dr. Khairul Mufti Rambe, SHI MHI, mahasiswa STAI Syekh Haji Abdul Halim Hasan Al-Islahiyah Binjai. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan materi mata kuliah Qawaid Fiqhiyah dengan judul Qawaid Fiqhiyah fil Muamalah, kaidah pertama. Qawaid Fiqhiyah terbagi atas dua kata, yaitu kata qawaid dan fiqhiyah. Secara etimologi, kata kaidah jamaknya qawaid berarti asas, landasan, dasar, atau pondasi sesuatu, baik yang bersifat konkret, materi, atau indrawi seperti pondasi bangunan rumah dan lain-lain. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata kaidah adalah rumusan asas yang menjadi hukum, aturan yang sudah pasti, patokan, ataupun dalil. Ada dua perbedaan antara qawaid fiqhiyah dan qawaid usuliyah. Qawaid fiqhiyah adalah kaidah untuk mengetahui hukum-hukum, memeliharanya, dan mengumpulkan hukum-hukum yang serupa, serta menghimpun masalah-masalah yang berserakan dan mengoleksi makna-maknanya. Sedangkan qawaid usuliyah adalah kaidah untuk mengistinbatkan hukum dari dalil-dalil yang terperinci. Perbedaannya adalah qawaid usuliyah membahas tentang dalil-dalil syariah yang bersifat umum, sedangkan qawaid fiqhiyah adalah kaidah-kaidah pembahasannya tentang hukum yang bersifat umum. Adapun perbedaan yang lainnya yaitu qawaid usuliyah adalah kaidah-kaidah yang bersifat umum yang dapat diterapkan pada semua bagian-bagian objeknya. Sedangkan qawaid fiqhiyah adalah himpunan hukum-hukum yang dapat diterapkan pada mayoritas bagian-bagiannya. Namun, terkadang pengecualian dari kebiasaan yang berlaku umum tersebut. Adapun perbedaan antara qawaid fiqhiyah dengan dawabit fiqhiyah, yaitu kata dawabit adalah jamak dari kata dabit. Al-dawabit berarti diambil dari kata dasar al-dabit, artinya menurut etimologi yaitu memelihara, mengikat, kekuatan, dan penguatan. Secara terminologi, dawabit fiqhiyah yaitu qadiyah kuliah, yaitu proposal universal, atau asal kuliah, dasar universal, atau mabdah kuli, prinsip universal, yang menghimpun furu dari satu bab atau satu tema. Hubungan antara usul fikih dan qawaid fiqhiyah. Hubungannya tidak dapat dipisahkan karena keduanya saling berkaitan. Karena dasarnya yang menjadi pokok pembicaraan adalah hukum syarah atau fikih itu sendiri. Usul fikih adalah sebuah ilmu yang mengkaji dalil-dalil atau sumber. Yang kaji dalil-dalil atau sumber hukum dan metode penggalian atau istinbat hukum dari dalil atau sumber tersebut. Hukum yang digali dari dalil atau sumber hukum itulah yang kemudian dikenal dengan nama fikih. Sebuah hukum fikih tidak dapat dikeluarkan dari dalil atau sumbernya, Al-Quran dan Sunnah, karena tanpa melalui usul fikih. Tujuan dan kepentingan mempelajari qawaid fiqhiyah yaitu agar dapat mengetahui prinsip-prinsip umum fikih dan akan mengetahui pokok-pokok masalah yang mewarnai fikih dan kemudian menjadi titik temu dari masalah-masalah fikih. Dari tujuan tersebut ada 3 yang akan saya jelaskan untuk manfaatnya, yaitu yang pertama, akan lebih mudah menetapkan hukum bagi masalah-masalah yang dihadapi.
Yang kedua, akan lebih arif dalam menerapkan materi-materi hukum dalam waktu dan tempat yang berbeda untuk keadaan dan adat yang berbeda. Yang ketiga, mempermudah dalam menguasai materi tertentu atau materi-materi hukum. Dasar-dasar pengambilan qawaid fikih maksudnya adalah dasar-dasar perumusan kaidah fikih meliputi dasar formil atau materilnya. Dasar formil maksudnya adalah apakah yang dijadikan dasar ulama dalam merumuskan kaidah fikih itu? Jelasnya nas-nas, manakah yang menjadi pegangan ulama sebagai sumber motivasi penyusunan qawaid fikih? Adapun dasar materilnya maksudnya adalah dari mana materi kaidah itu dirumuskan. Sekian dari saya akhiri dengan wabillahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam